Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. 741 Penggabungan fosil Kirin, 5. Kurang dari nama lebih besar dari berkat angin. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super elemen angin, waktu, dan ruang. Ia menggunakan angin alam untuk meningkatkan keberuntungan. Tanpa skill ini, apakah masih bisa disebut Wind Kirin? Ling tidak sedih sama sekali. Suaranya masih dipenuhi dengan sukacita. Skill ini berbeda dari mengubah kesialan menjadi keberuntungan dan Wind Spirit Bat. Sangat sulit untuk melebur. Saya dapat merasakan bahwa saya tidak dapat mengontrol skill ini saat ini, tetapi masih dapat terbangun kapan saja. Ini adalah keterampilan semu, prototipe dari keterampilan surgawi. Itu adalah keterampilan bakat yang diwarisi dari orang tua mitikalnya. Petik 2. Wind Blessing, keterampilan semu surgawi. Siyu, Eleven, Bugi, Chitong, Susu, dan Baby Ginseng tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar. Setelah berkomunikasi dengan senior Ji Mengzu, mereka secara alami tahu betapa mengesankannya keterampilan semi-dewa dan keterampilan prototipe surgawi. Selama dia menguasai ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ras mythical. Wind Blessing adalah keterampilan semu. Itu tidak sesederhana keterampilan super biasa. Tidak apa-apa, Guru. Jangan lupa, kita masih punya skill, Mythical Revival, Ling segera mengingatkan. Pengingat Ling segera membuat Siyu bereaksi dan melihatnya. Keahlian, kebangkitan mitos. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keahlian yang sangat spesial. Itu dapat membangkitkan kekuatan surgawi yang tertidur dalam makhluk. Status, bisa diajar. Waktu cooldown, 42 jam. Dia juga bisa mengajarkan Mythical Revival. Maksudmu, Siyu bereaksi dan mengerti bahwa Ling saat ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan dewa yang tertidur di tubuhnya. Jika dia mengajarkan Ling keterampilan ini, bahkan jika Wind Blessing adalah keterampilan surgawi dan itu tidak dapat mengendalikannya dengan kecepatan fusi saat ini, karena kemahiran keterampilan Mythical Revival meningkat, itu akan dapat menguasai Wind Blessing lebih cepat atau lebih nanti. Jadi itu masalahnya. Seperti yang diharapkan dari kecerdasan top-notch, itu cerdas. Siyu awalnya kesal karena Ling tidak bisa membangkitkan Wind Blessing, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wind Blessing mungkin merupakan skill semi-dewa dan bisa dibangkitkan melalui skill Mythical Revival, dia langsung bersemangat. Itu luar biasa. Dengan cara ini, Ling mungkin menjadi hewan peliharaan pertama dalam tim yang menguasai keterampilan semu. Yang pertama adalah menjadi hewan peliharaan ras mythical. Mungkin tidak. Siyu berpikir keras. Jika membangkitkan Wind Blessing memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk kemampuan skill Mythical Revival, itu akan sulit. Lupakan saja, toh hari ini adalah hari yang bahagia. Wow, 11 dan yang lainnya juga bertanya. Selain membangkitkan dua keterampilan rasial baru, apakah ada perubahan lain? Ling mengangguk bangga. Tentu saja, jika bentuk kehidupan elemen angin adalah hewan peliharaan dari elemen angin, maka Wind Kirin adalah penguasa elemen angin. Setelah evolusi, kemahiran keterampilan kontrol elemen anginnya bahkan telah meningkat ke tingkat yang hampir sempurna, berkat afinitas sempurna dari fisiknya saat ini dengan angin. Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Ras kehidupan mekanis. Atribut mesin, angin. Race level, tuan tingkat tinggi, kuaso mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan ras. Lanjutan, 100 transformasi kemahiran Dao kecerdasan lanjutan kemahiran Dao ruang mekanis kemahiran Dao memuat kemahiran Dao. Level super, kontrol elemen angin ahli plus 11 jaring surgawi ahli plus 11 mengubah kemalangan menjadi keberuntungan ahli manik roh angin memulai. Keterampilan mengajar, menengah penglihatan super transcendent serangan jantung transcendent. Lanjutan, klon transcendent perkalian transcendent pencegahan transcendent, tidur absolut transcendent. Level super, kebangkitan mitos, tidak dipelajari. Poin energi, 9 juta plus. Ya, setelah mendengar bahwa Ling telah berubah secara drastis setelah bergabung dengan bentuk Kirin kali ini, Eleven, Bugi, dan Baby Ginseng menjadi penasaran. Mengapa tidak? Mereka melawan. Ayo berjuang. Ning, Chitong dan Susu juga merasa masih bisa dikendalikan. Berjuang, bertarung. Tidak, Ling memutar kepalanya tanpa ampun.
Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan kembali ke bentuk Rubik's Cube. Saya belum sepenuhnya berevolusi. Kekuatan fosil Wind Kirin belum sepenuhnya diaktifkan sama sekali. Saya perlu mempelajari bentuk Wind Kirin yang sebenarnya setelah Mythical Revival. Ketika saatnya tiba, kita akan bertarung. Ling menolak dengan bersih, tidak memberi kesempatan pada Susu dan yang lainnya. Siyu tersenyum. Namun, setelah melihat waktu cooldown, ekspresi Siyu berubah. Sial, jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan menyia-nyiakan energi saya di 11. 11. Sepertinya cinta tidak bertahan lama. 742 sumber daya mitos lainnya, 1. Ling telah berevolusi. Selanjutnya, Siyu secara alami harus mempelajari kekuatan Ling setelah evolusi. Penelitian ini sangat mengesankan. Siyu menyadari bahwa Ling dalam bentuk Wind Kirin seharusnya memiliki kecepatan terkuat di tim di bawah level yang sama. Judul ini awalnya milik Chitong, tapi sekarang langsung direnggut oleh Ling. Tentu saja, ini merujuk pada kecepatan gerak di darat dan di langit. Kalau di laut, Susu pasti lebih enak. Ini membuat Siyu merasa bahwa dia mungkin bisa meninggalkan Bugi dan menggunakan Ling sebagai alat transportasi. Lagi pula, transmisi instan Bugi adalah mengemudi dan berhenti, dan terputus-putus. Mudah mabuk mobil. Apalagi konsumsi transmisi instan pun tidak sedikit. Setiap kali Bugi selesai menggunakannya, dia akan mengeluh lelah, membuatnya terlihat seperti sedang memeras Bugi sampai kering. Berbeda dengan Ling yang bisa langsung menggunakan angin alami sebagai sumber energi untuk terus terbang dan terbang dengan kecepatan tinggi. Itu hemat energi, ramah lingkungan, stabil, dan cepat. Ling, cepat pelajari bentuk pesawat tempur Kirin. Kami akan menerbangkan pesawat sendiri saat kami pergi ke Ting Xiang kali ini. Adapun Mesya, mereka terlalu mencolok. Mereka adalah sasaran empuk untuk dihajar, dan kecepatan mereka mungkin tidak lebih cepat dari bentuk pesawat tempur. Dia ingin Ling memamerkan kecepatan pesawatnya di langit. Ini akan sangat cepat. Setelah mendengar saran Siyu, 11 dan yang lainnya berkomunikasi dengan sungguh-sungguh. Bugi menghela napas lega. Selama itu tidak teleportasi. Ling mengerutkan kening. Meskipun itu bukan tidak mungkin, itu adalah perfeksionis. Menghabiskan waktu untuk meneliti bentuk jet tempur akan membuang banyak waktu. Namun, masih harus terus meneliti bentuk Kirin dan Fusion Mesya. Ling dengan cepat berkata, mengapa tidak, kita pergi melalui laut. Ayo masuk ke ruang tak terbatas Susu dan biarkan itu membawa kita. Termasuk penguatan buah waktu, kecepatan Susu seharusnya lebih cepat dari milikku. Yang paling penting, keamanan. Keributan saya yang terbang di udara akan sangat besar, tetapi jika Susu menyusut dan bergerak di lautan, tidak ada yang bisa merasakannya. Saat itu, legenda Laut Tirani telah membiarkan Siyu dan yang lainnya memasuki ruang tak terbatas raksasa Leviathan dan menuju ke kota Istana Naga. Dibandingkan dengan formasi besar Leviathan raksasa, Susu, yang dapat berkembang biak hingga level maksimum, secara alami tak terkalahkan di lautan luas. Jika ingin bersembunyi, totem biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Ning. Ketika Susu mendengar saran Ling, matanya melebar dan menggelengkan kepalanya. Ting Xiang sangat jauh. Itu akan habis di sepanjang jalan. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi melalui laut. Sebelum kita pergi ke Ting Xiang, kebetulan saya ingin melihat-lihat kota Istana Naga, kata Siyu. Susu, Kiaki. Siyu terus mempelajarinya. Itu sangat baru. Dia bahkan mengendarai Kirin Phantom beberapa kali. Yang disebut Kirin adalah Killing. Dalam keadaan terbang, meski sangat cepat, itu memberi Siyu perasaan yang sangat nyaman. Tidak ada ketidaknyamanan dari tekanan angin. Tentu saja, mereka juga terus bereksperimen dengan skill Wind Spirit Battling yang baru. Langkah ini sangat menarik. Ling terkondensasi menjadi bola angin berputar berkecepatan tinggi. Itu memiliki efek merobek dan melahap yang kuat. Membuangnya secara langsung juga bisa menyebabkan kekuatan destruktif yang sangat besar, seperti angin topan yang terkompresi. Namun, yang lebih ajaib lagi adalah bahwa kekuatan guntur putih 11, api matahari Chitong, meriam gelombang Susu, dan kekuatan imajinasi Bugi semuanya dapat diintegrasikan ke dalam manik roh angin, mewarnai manik roh angin dengan warna atribut baru dan meningkatkannya, kekuatan sangat. Dapat dikatakan bahwa Wind Spirit Bat adalah template skill kombinasi yang sempurna. Sayangnya,
Wind Spirit Bat level awal saat ini hanya bisa menggabungkan dan menyebarkan satu kekuatan, tetapi setelah levelnya tinggi, seharusnya bisa menggabungkan kekuatan Eleven, Susu, Bugi, Citong, dan Baby Ginseng untuk memperkuat dan menjadi lebih kuat. Ini juga mengapa Ling mengatakan bahwa skill Wind Spirit Bat sangat mungkin menjadi skill kunci dari Fusion Mesha. Saat kemahiran skill ini tinggi, dengan Wind Spirit Bat sebagai inti dari Mesha, memang bisa memaksimalkan kekuatan semua hewan peliharaan. Meskipun peningkatan atribut tunggal Wind Spirit Bat tidak sekuat, pedang interlocking, Citong, itu tidak dapat menahan beban kecil dan akomodasi yang tinggi. Itu lebih cocok untuk mekanik. Lagi pula, cedera mekanik benar-benar fatal. Bahkan Baby Ginseng tidak memiliki metode pengobatan yang baik untuk Ling. Efek penyembuhan bayi ginseng adalah yang paling jelas untuk Eleven, Bugi, dan Siyu, tetapi efeknya pada Susu, Citong, dan Ling berangsur-angsur menurun. Untungnya, ketiga saudari itu juga memiliki keterampilan penyembuhannya sendiri. Dengan siksaan ini, Siyu bekerja dari siang hingga malam. Ketika dia memikirkan makan bersama seniornya, dia buru-buru keluar dari ruang reruntuhan. Sekarang, dia tidak bisa mengajar Ling Mythical Revival. Dia hanya bisa menunggu besok. Sebelum datang, dia telah mengajarkan Eleven skill dan membuang banyak kekuatan fisik melalui penguatan dalam pertempuran Bugi. Masih ada waktu. Senior, kamu di mana? Setelah keluar, Siyu memanggil Lu Qinyi dan memanggilnya. Di mana kita akan makan malam ini? Siyu menyentuh perutnya. Dia sudah lapar. Namun, di sisi lain telepon, Lu Qinyi tidak segera menjawab Siyu tentang makan. Sebaliknya, dia berkata, apakah kamu baru saja keluar dari reruntuhan? Ya, Siyu mengangguk. Mari kita tunggu sebentar tentang makanannya terlebih dahulu. Aku bersama kakek sekarang. Sepertinya ada rapat online di Biro 11 nanti. Presiden Lin menyebutnya. Mari kita lihat apa itu dulu. Oh, baik. Siyu tertegun. Pertemuan online Biro 11. Dia sudah lama bergabung dengan Biro 11, tapi sepertinya dia belum pernah menghadiri rapat di biro itu. Seperti yang dikatakan senior Lu ketika dia menipunya untuk bergabung dengan tim, itu sangat longgar dan gratis. Tidak ada misi sama sekali. Tidak, Siyu tiba-tiba tertegun. Bukankah Presiden Lin memberinya misi arkeologi ke bangsa rubah surgawi 2 bulan lalu? 743 sumber daya mitos lainnya, 2. Oh, misi rubah surgawi itu sepertinya tidak ditegakkan. Dia bisa memilih untuk pergi atau tidak. Itu baik-baik saja. Dari kelihatannya, itu sangat mudah. Dia hanya tidak tahu apa itu kali ini. Memanggil semua anggota Biro 11 sekaligus seharusnya lebih penting daripada alam mistik binatang pemakan besi di bangsa rubah surgawi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada dunia mistik klan Yun? Siyu ingat bahwa Presiden Lin sepertinya telah mengatakan bahwa dia akan mengirim arkeolog untuk menyelidiki alam mistik ras yang hilang yang tidak dapat ditemukan baru-baru ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sini? Siyu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan terhubung ke indeks arkeologi. Tidak masalah untuk menebak seperti ini. Lebih baik dipahami melalui pertemuan nanti. Sekitar setengah jam kemudian, di Biro 11 Donghuang, 10 anggota resmi memasuki ruang konferensi internet. Saat ini, termasuk anggota resmi dan peserta pelatihan, Biro 11 harus memiliki 12 orang. Namun, Fang Lan, seorang siswa sekolah menengah pelatihan, secara alami tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Adapun yang lain yang tidak hadir, Siyu melihat nama di daftar dan segera tahu apa yang sedang terjadi. Itu seniornya. Siyu belum pernah melihat senior ini sejak dia memasuki biro. Dia hanya mendengar bahwa dia memiliki pencapaian arkeologi keseluruhan tertinggi di Biro 11. Melalui reruntuhan, hanya sumber daya saja yang membantu Dong Huang mendapatkan 2 sumber daya mythical dan lebih dari 10 sumber daya legendaris. Selain itu, dia juga mendapatkan lebih dari 10 ruang reruntuhan. Jika Biro 11 memiliki posisi direktur, itu pasti dia. Sayangnya, dikatakan bahwa dia pergi menjelajahi reruntuhan mythical dan tidak keluar selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namanya Guyun, sosok legendaris di Biro 11 dan salah satu tetua. Siyu telah mendengar banyak perbuatannya, tetapi dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu dan berkomunikasi dengannya. Saat itu, ketika dia memasuki reruntuhan mythical,
Pesan Penatua Gu ke Biro 11 adalah jika dia tidak bisa keluar, jangan mencarinya. Orang ini secara alami tidak ada. Selain itu, Kepala Sekolah Feng, Legenda ke, Nenek Li, Dr. Chen, Lu Senior, anggota Biro 11 sudah berada di posisi. Siyu masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan semua orang. Di antara orang-orang ini, Siyu dianggap paling tidak berpengalaman. Namun, ketika para senior ini melihat nama Siyu, perasaan mereka campur aduk. Ini karena meskipun Siyu sudah lama tidak bermain, dalam waktu singkat, pencapaiannya di bidang arkeologi telah jauh melebihi sebagian besar senior yang hadir. Itu hanyalah Gu Yun yang kedua. Faktanya, dari momentumnya, suatu hari dia mungkin akan melampaui pria itu. Semua orang ada di sini, kan? Setelah semua orang memasuki ruang konferensi, sosok Presiden Lin muncul di layar. Dia berkata, sudah lama sejak saya memanggil semua orang bersama-sama. Presiden Lin, ada apa kali ini? Sebuah suara tua terdengar. Siyu mengenali bahwa itu adalah senior tua. Dia telah pensiun bahkan lebih lengkap daripada kepala sekolah Feng, terutama karena tubuhnya lemah. Ya, kata Presiden Lin. Saya percaya semua orang sudah tahu tentang perubahan di pohon dunia. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, Inatela akan dibuka. Inatela, habitat pohon dunia, juga dikenal sebagai domain para dewa. Pulau ini berisi sejumlah besar reruntuhan legendaris dan reruntuhan mitikal. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan rahasia era mitikal. Inatana, habitat pohon dunia, juga dikenal sebagai domain para dewa. Pulau ini berisi sejumlah besar reruntuhan legendaris dan reruntuhan mitikal. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan rahasia era mitikal. Oleh karena itu, selain mengirimkan generasi muda untuk mengikuti kompetisi dunia, ketujuh negara tersebut juga memutuskan untuk membentuk tim arkeologi. Sebagai penonton kompetisi dunia, mereka akan menuju ke Inatela dan mencoba bersentuhan dengan reruntuhan yang mungkin muncul di Inatela kali ini. Jika mereka tidak dapat melakukan kontak, mereka akan membantu para kontestan dari berbagai negara yang dapat melakukan kontak dengan reruntuhan tersebut untuk memecahkannya. Anggota tim arkeologi adalah elit dunia arkeologi dari 7 negara. Ini untuk menghadapi kebangkitan mitikal dan menjelajahi garda depan era mitikal. Dong Huang secara alami akan berpartisipasi. Begitu Presiden Lin selesai berbicara, tak seorang pun di ruang konferensi terkejut. Lagi pula, Inatela baru buka begitu lama. Selain lelaki tua yang sudah pensiun ke titik di mana dia bahkan tidak bisa berjalan, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini untuk pergi ke pulau dunia. Tim arkeologi, yang dibentuk oleh berbagai negara harus diselesaikan di Kerajaan Mulia, Rongguang menjelang turnamen dunia. Itu tempat yang paling dekat dengan Inatela. Karena berbagai negara sudah lama tidak berkomunikasi bersama, pada saat itu, Aliansi Tujuh Bangsa juga akan mengadakan acara arkeologi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rongguang. Temanya adalah totem dan mitos. Para arkeolog yang memiliki penemuan arkeologi baru dari era totem dan era mitos dapat bertukar keuntungan mereka di konferensi. Ini dianggap sebagai pertemuan berbagi informasi antar negara sebelum menuju ke Inatela. Secara umum, informasi yang relatif penting tidak akan dibagikan begitu saja bahkan di antara 7 negara. Oleh karena itu, kali ini, Aliansi Tujuh Bangsa mengeluarkan 2 sumber daya mitikal dan 10 sumber daya legendaris dari inventaris aliansi sebagai hadiah. 2 informasi terpenting masing-masing akan mendapatkan sumber daya mitikal. 10 berikutnya akan mendapatkan sumber daya legendaris untuk penemuan arkeologi. Dalam pertempuran totem, dalam hampir 200 tahun sejarah era aliansi, ada banyak pertempuran di mana ketujuh negara bekerja sama untuk memanen sumber daya dalam jumlah besar. Sebagian dari sumber daya ini selalu disimpan dalam aliansi, dibagikan oleh 7 negara, menunggu untuk didistribusikan. 744 sumber daya mitos lainnya, 3. Negara manapun yang memberikan kontribusi besar pada umat manusia dari aliansi akan melihat sumber daya ini didistribusikan ke faksi dengan hasil terbanyak terlebih dahulu. Itu adalah aturan yang dibuat bersama oleh semua orang pada awal aliansi Tujuh Bangsa. Jelas, karena turnamen dunia, Aliansi Tujuh Bangsa berencana untuk mengambil sebagian sumber daya sebagai hadiah dan mendorong 7 negara untuk berbagi informasi penting tentang era mitikal dan era totem yang telah dieksplorasi. Jadi itu masalahnya. Begitu Presiden Lin selesai berbicara,
semua orang dari Biro 11 segera mengerti alasan pertemuannya. Dia ingin beberapa anggota Biro 11 mewakili Dong Huang untuk berpartisipasi dalam acara arkeologi ini dan bergabung dengan tim arkeologi gabungan dari 7 negara. Meskipun satu atau dua sumber daya legendaris dapat disingkirkan ke Dong Huang, sumber daya mitikal adalah harta langka bahkan untuk 7 negara. Sama seperti buah abadi yang diperoleh Siyu sebelumnya, negara manapun yang mendapatkannya akan memiliki kekuatan negara yang legendaris. Jika buah abadi diperoleh oleh 7 pulau dan dimakan oleh Valkyrie legendaris mereka, siapa yang berani meremehkan kekuatan pertempuran legendaris yang bisa hidup selama 2 kehidupan? Untuk sebagian besar, itu bisa membuat 7 pulau makmur selama 1000 tahun lagi. Apakah kita memiliki penemuan baru tentang era mitikal yang sangat penting dan dapat mempengaruhi situasi masa depan dan berbagi informasi penting? Pada saat ini, ketika Presiden Lin selesai berbicara, para anggota Biro 11 berpikir keras. Sumber daya mistis dan legendaris jelas tidak mudah didapat. Jika dia tidak salah, jika dia ingin mendapatkan sumber daya mitikal, dia pasti harus mengeluarkan informasi penting tentang era mitikal yang memungkinkan 7 negara mendapat manfaat bersama. Informasi era totem bahkan mungkin tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, Siyu sedikit terkejut ketika mendengar Presiden Lin selesai berbicara. Peristiwa arkeologi di Rongguang. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menetaskan telur di Rongguang. Setelah menetas, dia akan pergi ke Inatela untuk mengikuti kompetisi dunia. Sebelum itu, pergi ke Tingxiang untuk menyelesaikan 3/3 kemajuan. Adapun acara arkeologi dengan hadiah yang kaya ini, Siyu merenung sejenak. Prestasi arkeologinya tampaknya berasal dari era penjinakan binatang. Kaisar Xi, Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar luar angkasa, sepertinya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara arkeologi ini. Tunggu. Siyu tertegun. Tiba-tiba, matanya menyala. Binatang hantu mekanik, Mythical Kirin. Dia hampir melupakan penemuan besar dari sistem binatang hantu mekanis yang beralih dari era mitikal ke era totem ke era penjinakan binatang. Dia baru saja menghidupkan kembali Wind Kirin. Jika Siyu tidak salah, era mitikal seharusnya mengalami semacam malapetaka. Pada saat ini, orang sama sekali tidak menyadari bencana ini, tapi itu bisa ditampilkan dalam mimpi Wind Kirin. Sayangnya, informasi yang diberikan dalam mimpi itu terlalu sedikit. Dia tidak tahu apakah mengajar Link Mythical Revival lebih banyak dapat memulihkannya dengan lebih jelas. Bagaimana dengan menggunakan tetesan air memori? Andai saja ada lebih banyak mimpi makhluk mitos untuk dirujuk. Saat itu, dia dan Bugi bisa memahami kebenaran dengan memasuki mimpi. Jika dia bisa menemukan alasan malapetaka era mitikal, detailnya akan bernilai sebagai sumber mitikal bagaimanapun caranya. Omong-omong, apakah masih ada fosil dari era mitikal yang belum dia kembangkan di Biro keempat? Siyu berpikir sejenak. Agak boros memberikannya ke Biro keempat untuk dipelajari. Lebih baik cepat datang dan mempelajarinya sendiri. Lagi pula, kekuatan supernya, bersama dengan pencurian mimpi level maksimal Bugi dan penelitian Link, seharusnya lebih efisien daripada Biro keempat. Memikirkan hal ini, Siyu yang transparan, yang baru saja diam, berkata, Presiden Lin, saya telah berhasil memodifikasi Wind Kirin Phantom dari era mitikal menjadi binatang hantu mekanik. Kenangan mimpi makhluk mitos seperti itu juga harus menjadi informasi arkeologi, kan? Saat Siyu selesai berbicara, seluruh ruang konferensi tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, kepala sekolah Feng sangat terkejut. Tunggu, apa yang kamu katakan? Fosil Mythical Kirin itu telah berhasil dihidupkan kembali. Nenek Li juga kaget. Siyu, benarkah? Kapan ini terjadi? Legend ke, F-Cek, apa aku salah dengar? Betulkah? Ruang konferensi Biro 11 terkejut. Di halaman, Lu Qinyi, yang bersama kepala sekolah Feng, sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Siyu. Itu benar-benar berhasil. Sistem binatang hantu mekanis yang dipelajari Siyu di konferensi mekanik tidak diragukan lagi dapat dikaitkan dengan arkeologi. Di antara mereka, Siyu bahkan melebih-lebihkan di tempat kejadian, mengatakan bahwa dengan sistem binatang hantu mekanis, dia bisa menghidupkan kembali binatang surgawi suatu hari. Mengenai hal ini, para arkeolog dan mekanika Biro 11 dan Biro keempat tidak diragukan lagi sangat bersemangat ketika mendengarnya. Mereka sangat bersemangat hingga meledak.
Namun, setelah penelitian bersama Biro 11 dan Biro keempat, mereka menyadari bahwa Siyu benar-benar hanya membuat pertunjukan besar. Sudah cukup sulit untuk menghidupkan kembali makhluk yang punah dari era totem. Peluang untuk menghidupkan kembali makhluk dari era mitos yang setidaknya miliaran tahun lalu sangatlah kecil. Bahkan jika itu mungkin butuh penelitian selama ratusan tahun. Jejak waktu yang terkandung dalam fosil mythical terlalu rumit. Pada saat itu, petinggi arkeologi Biro 11 hanya bisa menghela nafas sedikit. Mereka tidak tahu apakah dia bisa menunggu sampai hari itu. Tapi hari ini, Siyu berkata bahwa dia telah berhasil menghidupkan kembali fosil biologis dari era mythical. Bagaimana ini mungkin? Siyu, apakah yang kamu katakan itu benar? Kapan ini terjadi? Ekspresi Presiden Lin juga serius. Dia secara alami tahu ini tentang analisis Biro keempat, bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, tidak ada penelitian yang bisa dilakukan dalam semalam. Namun, Siyu benar-benar melampaui kemajuan Biro keempat dengan kekuatannya sendiri. 745 sumber daya mitos lainnya, 4. Bagaimana dia melakukannya? Kebetulan sekali, hari ini. Mungkin itu karena kita telah menguasai metode memasuki mimpi tingkat tinggi, mencuri mimpi, dan metode materialisasi. Kami tidak mengandalkan metode mekanik, tetapi menemukan cara lain, jadi lebih lancar, kata Siyu. Kami membuat beberapa modifikasi pada keterampilan meditasi mimpi Kaisar Si. Itu bisa membuat efek memasuki mimpi menjadi lebih baik. Peningkatan. Ekspresi Presiden Lin rumit. Tunggu dulu, itu adalah teknik meditasi waktu yang digunakan untuk mendeteksi jejak waktu dan bahkan bisa memasuki mimpi melalui jejak waktu. Itu adalah teknik meditasi terbaik yang dikembangkan oleh Beastamer legendaris yang paling misterius, Kaisar Si. Itu diperbaiki begitu saja. Anggota Biro 11 lainnya juga tertegun. Yang lain tidak mengerti, tapi Lu Qinyi dengan cepat bereaksi dengan ekspresi yang rumit. Apa yang disebut modifikasi? Mungkinkah menggunakan Beastamer yang membantu hewan peliharaan juga menguasai kekuatan psikis super sendiri? Ya, tapi penggalan mimpi dari fosil Kirin sangat tidak lengkap. Ada terlalu sedikit informasi yang berguna. Kita mungkin harus mempelajarinya secara mendalam untuk menemukan informasi yang berharga. Presiden Lin, mengapa Anda tidak membawakan saya fosil mythical di Biro keempat untuk mempelajarinya terlebih dahulu? Mungkin kita dapat menemukan beberapa informasi berharga untuk berpartisipasi dalam acara arkeologi, kata Siyu dengan percaya diri. Persetan. Ketika Siyu selesai berbicara, anggota Biro 11 lainnya masih tertegun. Mereka merasa bahwa anak ini konyol. Adapun Presiden Lin, dia juga tahu bahwa Siyu bukanlah seseorang yang menyombongkan diri. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Saya akan segera memberitahu Biro keempat untuk mengirimkan fosil mythical itu kepada Anda. Setelah mendengar itu, Siyu sangat bersemangat. Bagaimanapun, fosil mythical mungkin mengandung keterampilan semu surgawi. Dia tidak tahu binatang dewa apa yang ditinggalkan oleh fosil mythical. Tampaknya dikatakan bahwa Dong Huang juga tidak mengetahui asal-usul fosil ini. Setelah berputar-putar, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Siyu merasa sangat sibuk, sementara anggota Biro 11 lainnya diam tanpa henti. Mereka sudah bisa memprediksi bagaimana Biro keempat akan menangisi orang tua mereka. Jika apa yang dikatakan Siyu benar, maka kali ini setara dengan Siyu yang menggunakan metode arkeologi untuk menghancurkan metode penelitian ilmiah dari Biro keempat. Pihak lain pasti akan sangat terkejut dengan kemajuan Siyu. Siyu, bagaimana kamu memodifikasi teknik meditasi waktu? Nenek Li, yang juga mengetahui keterampilan memasuki mimpi teknik meditasi waktu, tidak sabar untuk bertanya. Adapun Siyu, dia tidak berencana untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah memperoleh talent bed dari Ancang dan mengembangkan kekuatan super. Dalam hal ini, dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengembangkan kekuatan super kepada para senior ini terlebih dahulu. Senior dari Biro 11 dengan karunia telepati ini seharusnya menjadi orang yang paling membutuhkan kekuatan super. Kepala sekolah Feng dan Nenek Li akrab dengannya, sama seperti senior Lu. Mereka pasti harus diajari terlebih dahulu. Ini sangat sederhana. Siyu hanya meminta izin untuk menyiarkan sesuatu. Saat berikutnya, sosok Siyu juga muncul di video di ruang konferensi. Saya menemukan bahwa selama Beastamers juga menguasai kekuatan psikis dengan kemampuan luar biasa,
hewan peliharaan tipe spiritual yang menggunakan keterampilan mencuri mimpi untuk menyelesaikan koneksi mental akan memiliki efek yang lebih baik jika mereka menggunakan teknik meditasi waktu Kaisar Si untuk memasuki mimpi fosil bersama-sama. Hah, tidak ada yang bereaksi. Pada saat berikutnya, itu dia, dalam video tersebut, Siyu berteriak agar Ling memasukkan gambar dirinya melawan Void Mantis barusan. Dalam adegan itu, kekuatan spiritual yang hampir berwujud membentuk garis biru di sekitar Siyu. Gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan muncul dari tubuh Siyu. Saat riak spasial melintas, belalang hitam pekat yang memegang pedang hitam turun di depan Siyu. Setiap orang yang hadir mengenali tokoh sejarah yang hidup ini. Ini adalah hewan peliharaan kedua dari Space Emperor yang telah menembus ke tingkat Tuan Void Mantis. Siyu melawannya. Melihat postur serangan Void Mantis, semua orang di ruang konferensi merasakan jantung mereka berdetak kencang. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah detik berikutnya. Siyu tampaknya telah berubah menjadi binatang buas tipe manusia spiritual yang mendekati tingkat totem. Matanya dipenuhi dengan kekuatan spiritual biru yang tak terhingga. Saat Void Mantis turun, Siyu mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Void Mantis. Saat berikutnya, Siyu meremas telapak tangannya. Void Mantis secara langsung dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya dengan ekspresi terkejut. Seluruh tubuhnya tidak dapat membebaskan diri. Saat Siyu mengayunkan lengannya lagi, dengan ledakan, Void Mantis diterbangkan oleh kekuatan spiritual seperti meteor biru. Ini, melihat Siyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengalahkan Void Mantis tingkat penguasa dengan tangan kosong, semua orang yang menonton video mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini yang menurut Siyu sangat sederhana. Selama Bistamer juga menguasai kekuatan psikis dengan kemampuan luar biasa. 746 bentuk terakhir telepati, 1. Seperti yang diketahui semua orang, video itu tidak bisa dipotret, jadi itu benar. Melihat pemandangan tidak masuk akal di depan mereka, Presiden Lin dan yang lainnya berpikir keras. Benar-benar lelucon. Apakah ini benar? Dr. Chen melebarkan matanya. Ketika Void Mantis berada di tingkat raja, itu bisa dikatakan sebagai hewan peliharaan terkuat di tingkat Raja Donghuang. Setelah menerobos ke Tuan, dengan fondasi sebelumnya dan keuntungan dari elemen spasial, bahkan jika baru saja menerobos, itu akan jauh lebih kuat dari Tuan biasa. Adapun adegan, itu dikirim terbang oleh tamparan Siyu. Apakah ini benar-benar bukan kartun yang dibuat oleh kupu-kupu imajinasi Siyu dengan ilusi? Itu benar, sebelum Siyu bisa mengatakan apa-apa, Lu Qinyi berkata, ketika Siyu melawan senior Void Mantis, aku ada di sampingnya. Itu benar, seperti yang dikonfirmasi Lu Qinyi, anggota Biro 11 yang hadir sedikit bingung. Kepala sekolah Feng segera memandang Lu Qinyi, seolah-olah dia bertanya mengapa dia tidak mengatakan hal konyol seperti itu sekarang. Bisakah kemampuan ini dipopulerkan? Setelah Siyu memperlihatkannya, Presiden Lin segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bakat kontrol tubuh. Itu adalah kekuatan spiritual yang dikembangkan oleh Siyu melalui bakat menjarah. Baichuan adalah target dari 7 pulau, kota Istana Naga, dan Donghuang, dan Siyu telah menjarah bakatnya. Dia pasti harus memberitahu Presiden Lin. Oleh karena itu, tidak hanya kucing permata dan wajah-wajah familiar lainnya yang tahu tentang talent bed yang ditinggalkan oleh Yue Maiden di era totem, tetapi Presiden Lin juga mengetahuinya kemudian. Namun, Presiden Lin sama sekali tidak berharap Siyu menggunakan bakat yang seharusnya dia rampas lebih baik daripada pemilik asli bakat tersebut. Ini tidak bisa disalahkan pada Baichuan. Lagi pula, Baichuan tidak memiliki keterampilan waktu yang menantang surga seperti Memory Water. Meskipun tetes air memori dan buah waktu keduanya merupakan keterampilan tingkat tinggi, nilai yang dihasilkan dalam tim Siyu melebihi sejumlah besar keterampilan super. Tidak mungkin mempopulerkannya dalam skala besar. Konsumsi sumber daya terlalu besar, dan terlalu memakan waktu serta melelahkan. Hanya ada satu alat kunci yang dibutuhkan. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membantu beberapa orang atau lebih untuk menguasainya. Ambang batas penguasaan terendah ada di tingkat master. Ini adalah kemampuan elit, kata Siyu. Itu tidak terlalu buruk. Presiden Lin mengangguk dan langsung menyadari nilai dari kemampuan ini. Jika dia tidak salah, itu adalah keterampilan yang hanya bisa dikuasai oleh kekuatan psikis yang relatif tinggi.
Kemahiran seperti itu kekuatan psikis juga dapat diturunkan ke dalam banyak aplikasi. Jika dikuasai oleh Beastamers dengan bakat pertempuran khusus, peningkatan kekuatannya pasti akan sangat besar. Dia melihat Siyu di video. Dia tidak berharap Siyu memberinya kejutan lagi. Apa? Pertanyaan dan jawaban Presiden Lin dan Siyu mengejutkan para senior Biro 11. Dalam video tersebut, bagaimana mungkin orang lain memiliki kesempatan untuk mempelajari kemampuan yang digunakan Siyu? Dari apa yang dikatakan Siyu, tidak masalah untuk mengajarkannya kepada lebih dari 10 orang. Dalam sekejap, bahkan senior seperti Legend Ke pun langsung tergoda dan merasa sedikit tergoda. Apakah mereka terlibat? Melihat ini, Lu Qinyi mendengus. Siyu harus mengajarinya dulu, kan? Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa Siyu telah menguasai kemampuan ini. Bahkan Presiden Lin sepertinya tidak tahu. Baiklah, masalah ini telah berakhir. Kami akan membicarakan semuanya setelah kompetisi dunia, Presiden Lin segera berkata. Ini adalah pertemuan untuk membahas peristiwa arkeologi, dan ini bukan waktunya untuk membahasnya. Dia memperkirakan bahwa dia pasti tidak bisa mendapatkan level psikis Siyu hanya dengan mengendalikan talent bed. Siyu pasti memiliki keterampilan peningkatan lain yang dimiliki oleh Siyu sendiri. Ide Presiden Lin adalah untuk secara khusus mendirikan sebuah departemen dan membiarkan Siyu menjadi instruktur kepala negara adidaya Biro 13. Dia akan mulai dari para jenius muda seperti Lu Qinyi dan Gao Xuan yang tidak memiliki bakat bertarung untuk mengajari mereka kemampuan khusus ini. Jika dia punya energi, dia bisa mengajar generasi yang lebih tua. Bahkan jika konsumsi sumber daya tinggi dan terlalu memakan waktu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menumpuk puluhan jenius super yang dapat menggunakan kekuatan super dengan bank sumber daya negara, bukan? Pikir Presiden Lin. Dengan cara ini, Dong Huang dan Siyu sama-sama diuntungkan. Lusinan jenius super akan ditambahkan ke Dong Huang, dan Siyu akan menggunakan kesempatan ini untuk terhubung ke jaringan besar dan sepenuhnya menjadi salah satu penjinak binatang paling kuat di Dong Huang. Presiden Lin berpikir keras. Jika dia memasukkan koneksi Blue Sea Sprite dan Dragon Palace City, jaringan hubungan yang rumit di belakang Siyu mungkin akan menjadi semakin rumit. Baik, begitu Presiden Lin selesai berbicara, para anggota Biro 11 tentu saja tidak keberatan. Mereka akan memikirkan hal ini setelah kompetisi dunia. Sangat menyenangkan memberi mereka waktu yang cukup untuk bersiap. Arkeolog seperti Legend Ke dan Dr. Chen sudah memikirkan tentang hadiah apa untuk mengunjungi Siyu selanjutnya. Jelas ada titik-titik untuk mempelajari kemampuan ini. Mereka pasti harus mengenal Siyu terlebih dahulu. Mereka mengerti bahwa pavilion yang paling dekat dengan air menikmati sinar bulan terlebih dahulu. Adapun seseorang seperti kepala sekolah Feng, yang sedang tidak ingin aktif dan sudah pensiun, dia memandang Lu Qinyi. Dia tidak keberatan. Dia baru saja membiarkan Siyu mengajarkan kemampuan ini kepada Qinyi. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika sebelum turnamen dunia. Saat itu, Lu Qinyi akan lebih aman di turnamen dunia. Kembali ke topik. Kemudian, Presiden Lin memberitahu semua orang tentang waktu konferensi arkeologi dunia. Dia berkata, mereka yang tertarik untuk mewakili Dong Huang dalam kompetisi dan yang tertarik untuk bergabung dengan tim arkeologi dari 7 negara, hubungi saya nanti. 747 bentuk terakhir telepati, 2. Selain itu, personelnya tidak terbatas pada Biro 11. Ada juga asosiasi arkeologi, talenta sipil, dan keluarga kuno. Selanjutnya, kalian akan melakukan kontak dengan mereka satu persatu. Saya akan memberi Anda daftar. Kamu juga bisa menggalinya sendiri. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Singkatnya, misi Biro 11 selama 2 bulan terakhir adalah terus mengumpulkan, meringkas, dan melaporkan informasi arkeologi khusus tentang era mitos dan era totem. Siyu dan Lu Qinyi adalah 2 anggota yang belum diberi misi karena mereka masih harus mempersiapkan turnamen dunia. Tim arkeologi dari 7 negara hanya membantu para peserta memecahkan reruntuhan. Adapun mereka berdua, mereka tidak membutuhkan dukungan orang lain untuk secara langsung melawan reruntuhan mythical itu sendiri. Namun, meski tidak ada misi, keduanya pasti tidak bisa tinggal diam. Siyu berencana untuk menggali lebih dalam fosil mythical, sementara Lu Qinyi memutuskan untuk menggali lebih dalam skill mythical revival sebelum pergi ke reruntuhan untuk melihat warisan dari skill ini.
Setelah pertemuan berakhir, Siyu mengobrol secara pribadi dengan Presiden Lin selama beberapa menit lagi dan memberitahu Win Qirin tentang situasinya. Dalam adegan itu, Presiden Lin sedikit merenung. Setelah mengetahui bahwa Win Qirin, monster hantu mekanik, telah mempelajari keterampilan yang hilang dari Wind Spirit Bat dan memiliki kesempatan untuk menjadi ras mythical, Presiden Lin mengangguk. Tidak buruk. Jika binatang hantu mekanik Anda benar-benar berevolusi menjadi ras mythical, itu tidak diragukan lagi setara dengan dewa baru di Donghuang di masa depan. Saya akan memberitahu Biro keempat untuk mengirimkan fosil lainnya kepada Anda sesegera mungkin. Jika itu benar-benar dapat membangkitkan keterampilan semu, bahkan jika sangat sulit untuk tumbuh ke tahap mythical, tidak sulit untuk tumbuh ke tingkat setengah dewa. Menghabiskan uang, bahkan jika itu 10 sumber daya legendaris, selama hewan peliharaan yang telah menguasai keterampilan semu diperkuat ke tingkat totem, maka kekuatan pertempuran totem dengan keterampilan setengah dewa tidak diragukan lagi berada di tingkat setengah dewa. Meskipun Siyu telah mengatakan bahwa keterampilan semu yang dikuasai oleh Win Qirin mungkin bukan keterampilan tipe pertempuran, Presiden Lin masih memiliki banyak antisipasi. Keahlian semi-dewa Wind Blessing adalah langkah untuk memperkuat keberuntungan. Itu pasti tidak bisa dianggap sebagai gerakan pertempuran, tapi efeknya mungkin tidak buruk dalam pertempuran. Dia membuat Siyu percaya pada kekuatan keterampilan semu. Itu adalah kekuatan yang melibatkan hukum dunia. Omong-omong, Presiden Lin, jika saya menunjukkan kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk mythical di acara arkeologi, saya tidak akan menjadi sasaran, kan? Pikir Siyu. Aku merasa jika negara totem mengetahuinya, mereka pasti akan menargetkan kita di turnamen dunia. Presiden Lin mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi apa yang memberi Anda ilusi bahwa Anda tidak akan menjadi sasaran kematian bahkan jika Anda tidak menunjukkannya? Siyu berkata, aku tidak takut, tapi maksudku adalah untuk memastikan keselamatan Ling. Bisakah kita mendapatkannya sumber daya legendaris tipe mekanik tipe perbaikan dan tipe pertahanan? Jika itu benar-benar tidak berhasil, sumber daya legendaris tipe angin apapun baik-baik saja, kita dapat mempercepat kemajuan kultivasi. Mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketika saatnya tiba, kita dapat langsung menukar sumber daya mythical di konferensi arkeologi. Presiden Lin, itu benar. Presiden Lin, beritahu saya. Akankah Dewa Naga Senior setuju untuk membiarkan Ling mengakuinya sebagai ibu baptis? Siyu berpikir keras. Fosil Qirin berasal dari Dragon Palace City. Bagaimanapun juga, Ling memiliki hubungan darah dengan Dragon Palace City. Dengan identitas tambahan, negara totem lain harus mempertimbangkannya jika ingin menargetkannya. Ling, Presiden Lin, Chitong, saya kenal dengan ini. Presiden Lin berkata, sumber daya legendaris akan menjadi milik Anda. Jangan ganggu Dewa Naga Senior. Ah, baiklah. Siyu tidak berdaya. Presiden Lin diam. Dia berharap binatang hantu mekanis Siyu benar-benar dapat membangkitkan keterampilan semu. Jika berhasil, dengan Blue Sea Sprite, itu akan menjadi dua hewan peliharaan dengan bakat setengah dewa. Setelah Siyu menyarankan agar Presiden Lin menemukan lebih banyak fosil mythical, keduanya mengakhiri panggilan. Siyu mendatangi kepala sekolah Feng dan Lu Qinyi. Jadi, apakah kita masih makan? Kepala sekolah Feng juga ada di sini. Ayo pergi bersama. Setelah Siyu datang, kepala sekolah Feng segera menatapnya dengan tatapan membara. Panggil Guru Ying dan Mantis Senior juga. Ngomong-ngomong, jangan bilang kalau aku memainkan ulangan pertempuran di ruang konferensi nanti. Hah, kepala sekolah Feng dan Lu Qinyi terdiam. Bocah ini masih tahu untuk tidak memberitahu Void Mantis. Jika Void Mantis tahu bahwa dia diam-diam merekam adegan pemukulannya untuk dilihat orang lain, itu akan membunuhnya. Mari kita bicara tentang makan nanti. Siyu, kekuatan super itu dijarah dari talent Bat Ancang, kan? Siyu mempercayakan kucing permata untuk merawat Ancang, jadi dia secara alami mempercayakan kepala sekolah Feng untuk merawat anak ini. Siyu mengangguk dan berkata, ya, itu dikembangkan melalui talent Bat. Namun, memikirkan levelku, ini hanya salah satu syaratnya. Bocah itu benar-benar bintang keberuntungan Universitas Ibu Kota Kuno. Kepala sekolah Feng menghela nafas. Cermin kebangkitan Ancang memberi Siyu ide awal tentang sistem monster hantu mekanis. Manik bakat Ancang memungkinkan Siyu mengembangkan kekuatan super melaluinya.
Oleh karena itu, saya berencana melakukan perjalanan ke kota Istana Naga sebelum pergi ke Ting siang kali ini. Saya juga akan membawanya dan melemparkannya untuk berlatih selama beberapa hari untuk berterima kasih padanya. Siyu tersenyum. Dia akan meminta Raja Naga Laut Senior untuk memberikan perawatan khusus naga lautnya dan Dewa Kupu-Kupu Senior untuk memberkati kepompong hijaunya. Tentu, kepala sekolah Feng mengangguk dan tersenyum. Pelatihan itu bagus. Pelatihannya bagus sehingga dia bisa tumbuh menjadi pilar baru Universitas Ibu Kota Kuno. Saat Siyu dan yang lainnya akan makan, sesuatu terjadi di Institut Penelitian Mekanik di kota Wuling. 748 bentuk terakhir telepati 3. Untuk mempelajari binatang hantu mekanik, Dong Huang mendirikan total 3 lembaga penelitian binatang hantu mekanik, masing-masing di kota Wuling, Universitas Ibu Kota Kuno, dan Ibu Kota Bintang. Di antara mereka, Star Capital adalah basis penelitian utama. Yang paling umum adalah intelijen mekanik dan mekanik dari Biro keempat. Adapun lembaga penelitian binatang hantu mekanik di kota Wuling dan Universitas Ibu Kota Kuno, itu murni karena tentara binatang hantu mekanik yang Siyu lamar adalah pelatihan dengan tentara binatang pemakan besi dan pasukan kepompong ulat sutra hijau di sana. Adapun Universitas Ibu Kota Kuno, untuk mengembangkan kelas mekanik, mereka juga mendirikan lembaga penelitian binatang hantu. Saat ini, beberapa siswa mekanik telah berhasil melewatinya dan mengontrak monster hantu mekanik. Oleh karena itu, ketika kumpulan siswa mekanik ini tumbuh dewasa, mungkin klub pertempuran Universitas Ibu Kota Kuno dapat memanen kumpulan darah baru yang tak terduga. Taman Teknologi Star Capital. Di Biro keempat, Dr. Mei Xiuying, legenda Xiao Suang, dan Mayor Jenderal Xiao Qin semuanya bekerja dengan rapi untuk Siyu untuk mempelajari sistem binatang hantu mekanik. Selain itu, beberapa senior lainnya dari Biro keempat, bahkan Nenek Li dari Biro 11, Presiden Ye dari Biro ketiga, bahkan orang tua Fang Lan dan yang lainnya ada di sini. Lembaga penelitian binatang hantu mekanik di sini dapat dikatakan telah mengumpulkan puluhan elit di bidang mekanik, arkeologi, dan makan. Bukannya tidak ada otak riset super dengan kemahiran sempurna. Di bawah kerja keras kelompok orang ini dan dengan dukungan beberapa teknologi dan ide yang disediakan oleh Siyu, penanaman buah hati jiwa berjalan lancar. Batch demi batch monster hantu mekanik berhasil dihidupkan kembali, dan teknologinya secara bertahap disempurnakan. Hanya dalam beberapa bulan, Dong Huang mengandalkan teknologi ini untuk menghidupkan kembali banyak hewan peliharaan yang telah punah dan banyak keterampilan yang hilang. Namun, apa yang membuat kelompok elit ini sakit kepala terbesar adalah bahwa kemajuan penelitian fosil mythical yang paling penting masih hampir nol. Ilusi mimpi fosil mythical ini seperti bola kabut. Mustahil untuk melihat dengan jelas, apalagi terwujud, direplikasi, dan dihidupkan kembali menjadi bentuk kehidupan hantu. Pada saat ini, salah satu penanggung jawab utama di sini, legenda Xiao Suang dan Ibu Mayor Jenderal Xiao Qin, Madame Mei Xiuying, yang merupakan juri konferensi mekanik saat itu, tiba-tiba menerima telepon dari Presiden Lin. Presiden Lin. Mei Xiuying tidak terkejut menerima telepon dari Presiden Lin. Ini karena kemajuan penelitian binatang hantu mekanik harus terus dilaporkan baru-baru ini. Dia memperkirakan Presiden Lin ada di sini untuk bertanya tentang kemajuan lagi. Presiden Lin, Anda menelepon tepat pada waktunya. Kabar baik. Kabar baik apa, Dr. Mei? Mungkinkah penelitian Anda tentang fosil mythical juga mengalami kemajuan? Mei Xiuying terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin? Kemajuan fosil itu masih sama. Hanya saja penilaian awal kami adalah bahwa potensi evolusi dari makhluk hantu mekanik itu sangat besar. Selain meningkatkan melalui bagian mekanis, binatang hantu mekanis juga dapat berevolusi dengan memuat fosil kedua. Dengan kata lain, binatang hantu mekanik mungkin mengandung kekuatan dua ilusi. Evolusi fusi. Meskipun pantom bis mekanik sama dengan mesin modifikasi biologis dan tidak memiliki umur yang panjang, penemuan ini telah meningkatkan signifikansi strategis dari pantom bis mekanik. Kata Dr. Mei Xiuying bersemangat. Bayangkan saja, alangkah kerennya jika Tyrant Dragon Phantom yang semula tidak bisa terbang berhasil menyatu dengan Wind God Winged Dragon Phantom dan menumbuhkan sayap. Pada saat yang sama, itu akan menjadi penguasa bumi dan langit. Perpaduan antara si Dragon Phantom dan si Tyrant Dragon yang sedang berenang, juga cukup keren. Hah, saat Dr. Mei Xiuying berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres.
Dia berkata dengan heran, Presiden Lin, apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang Anda maksud dengan, mungkinkah penelitian fosil mythical kami juga membuat kemajuan? Dia telah menemukan titik buta. Presiden Lin berkata, Siyu meningkatkan teknik meditasi waktu dan mengoptimalkan keterampilan memasuki mimpi. Dia telah berhasil menghidupkan kembali Wind Kirin Phantom. Karena Anda belum mengembangkan hasil apapun, kirimkan fosil mythical ini ke Siyu terlebih dahulu dan biarkan dia mempelajarinya. Mei Xiuying. Apa? Wanita tua itu berkata dengan tidak percaya, Siyu berhasil. Tidak, berhenti bercanda. Lusinan dari mereka dan otak super pintar belajar bersama, tetapi kemajuannya masih tertahan di sini. Bagaimana Siyu bisa begitu cepat? Presiden Lin berkata, tidak banyak orang yang perlu tahu tentang ini. Kirimkan saja fosil mythical ke Siyu sesegera mungkin. Dr. Mei tampak terkejut. Jadi, itu benar. Dia masih merasa itu agak konyol. Saya mengerti. Apakah itu benar akan diketahui selama dia secara pribadi mengirim fosil itu ke Siyu nanti? Saat makan, Siyu dan yang lainnya mengobrol tentang kekuatan super dan tentara Phoenix sepanjang malam. Setelah mengetahui bahwa Zhang Qianyi memiliki bakat bibrida Phoenix dan bahwa Siyu memiliki niat untuk mendirikan tentara Phoenix, Tuan Tua Feng sangat bersemangat. Masalah ini harus ditangani oleh Ibu Lu Qinyi, putrinya. Hal-hal baik tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Tentara Phoenix terdengar seperti kekuatan pertempuran tentara yang kuat di masa depan. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Siyu masih ingin terus mengembangkan bakat telepatinya melalui talent bed, kepala sekolah Feng dan Lu Qinyi mau tidak mau terdiam karena ide berani Siyu. Dia tidak menyangka bahwa satu kekuatan spiritual tidak dapat memuaskan Siyu. Namun, Siyu juga menyatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan seniornya mempelajari kekuatan psikis sebelum turnamen dunia. Setelah itu, Siyu kembali beristirahat. Dia berencana untuk pulih dengan cepat dan mengajar Ling Mythical Revival. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 749 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Desember tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. 749 bentuk terakhir telepati, 4. Pada saat yang sama, dia juga menerima telepon dari Dr. Mei, berencana menunggu mereka di Universitas Ibu Kota kuno besok. Setelah kembali, di ruang reruntuhan, Siyu dan Ling meminum air kenangan. Di sisi Ling, ia ingin melihat apakah ia dapat mengingat lebih banyak kenangan mimpi melalui tetesan air ingatan. Sayangnya, situasinya tidak baik. Pada akhirnya, dia mungkin harus memulai dengan Mythical Revival. Adapun Siyu, dia sedang mencari ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Dia memegang talent bed dan terus mengembangkan bakat telepatinya. Butuh lebih dari 2 bulan. Siyu telah gagal berkali-kali, tetapi saat ini, dia secara bertahap mengkonfirmasi gagasan pengembangan telepati. Eleven dan Bugilah yang menginspirasi Siyu. Profesi arkeologlah yang memberi inspirasi pada Siyu. Itu adalah pengalamannya di kehidupan sebelumnya yang memberinya inspirasi. Inti dari proses pemikiran Siyu saat ini adalah idealisme. Semuanya lahir dari hati. Alam semesta adalah hatiku, dan hatiku adalah alam semesta. Semua keberadaan terwujud dari hati. Dengan kata lain, kekuatan imajinasi Bugi. Kekuatan imajinasi Bugi dapat mengubah semua imajinasi menjadi kenyataan. Terus terang, itu untuk berani berpikir. Semakin besar imajinasi, semakin besar hati, dan semakin besar dunia. Oleh karena itu, Siyu bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkan kekuatan mental dan imajinasinya untuk memperkuat peliharaannya. Jika dia percaya bahwa jika Eleven bisa mengalahkan binatang suci, Eleven akan mendapatkan kekuatan yang kuat. Sangat yakin bahwa jika Bugi bisa menjadi naga terkuat, ia pasti bisa menjadi naga terkuat. Itu murni kekuatan yang lahir dari hati. Namun, imajinasi saja tidak berguna. Siyu juga membutuhkan lebih banyak untuk mendukung imajinasi dan keyakinannya. Sama seperti bagaimana Imagination Phantom Bugi juga perlu mengandalkan peralatan, Siyu juga perlu mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Dan untuk kekuatan eksternal ini,
Xiyu memilih penemuan arkeologi dari kehidupan sebelumnya, legenda mitos dari kehidupan sebelumnya, dan pikiran hati dari kehidupan sebelumnya. Sebelum bertransmigrasi, Xiyu adalah seorang cendekiawan mitikal dan seorang arkeolog. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah bersentuhan dengan lebih banyak reruntuhan kuno daripada dalam 2 tahun dia pindah. Namun, reruntuhan di bumi itu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga terlihat biasa saja. Namun, Xiyu saat ini tidak menganggap mereka biasa. Karena dia juga telah melihat 9 prasasti yang diukir di 11 di reruntuhan tertentu di bumi. Ada hubungan antara bumi dan planet biru yang belum dilupakan Xiyu. Nyatanya, mencari tahu hubungan ini adalah tujuan terbesar Xiyu sekarang. Dalam hal itu, jika beberapa mitos, kepercayaan, dan kekuatan yang dia tahu benar, dapatkah dia meminjamnya untuk dirinya sendiri? Dia mengandalkan kekuatan imajinasinya untuk mentransfer kekuatan mereka ke peliharaannya. Dengan bantuan tetesan air kenangan, Xiyu terus mengembara di lautan kenangan. Di dunia yang gelap, dia melihat lukisan Tiongkok pertama yang diukir di dinding batu. Itu adalah 2 ikan yin yang hitam dan putih yang saling membungkus. Dengan bantuan tetesan air ingatan, dengan bantuan kekuatan mental, dan dengan bantuan teknik meditasi, mereka terlihat jauh lebih ajaib daripada saat Xiyu melihatnya sendiri. Lapisan yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan. Xiyu tampaknya melihat proses alam semesta bergerak dari ketidakterbatasan ke taiji hingga transformasi segala sesuatu. Dia melihat proses kekacauan memisahkan yin dan yang dan bahkan membelah yin dan yang. Sebagai seorang transmigran, Xiyu secara alami tahu apa ini. Mereka memang tampaknya mengandung kekuatan yang kuat, dan konsep yin yang taiji tidak ada di planet biru di era penjinakan binatang. Oleh karena itu, Xiyu berpikir bahwa jika lukisan ini benar-benar mengandung semacam kekuatan tatanan alam, mungkinkah mengandalkan pemahaman dan kekuatan mentalnya untuk memengaruhi hewan peliharaannya. Selain itu, dalam adegan meditasi gelap, Xiyu juga melihat langit berbintang dan konstelasi melalui kekuatan tetesan air ingatan. Mereka juga diukir di dinding batu. Namun, pola sederhana itu terlihat nyata di mata Xiyu. Ada total 7 rasi bintang. Mereka terhubung bersama dan tampak seperti naga. Ini adalah asal mula salah satu dari 4 roh surga, naga hijau. Mitos dan legenda naga hijau ada di bumi dan planet biru, tetapi sama halnya, bumi dan planet biru mengira ini adalah fiksi. Di kedua tempat, naga hijau mengacu pada nama konstelasi berbentuk naga timur. Itu berasal dari pemujaan konstelasi kuno. Di planet biru, naga hijau adalah yang paling awal tercatat di era totem. Dikatakan bahwa itu adalah binatang dewa yang dibuat oleh manusia di era totem untuk menakut-nakuti totem lainnya. Di sebelah timur planet biru, naga hijau sangat terkenal. Itu adalah salah satu totem mythical elemen naga yang diyakini manusia. Namun, di antara naga ortodoks, baik itu kota istana naga laut timur atau naga barat, mereka tidak mengenali naga hijau. Ini karena ada catatan rincin di Dragon Palace City dan Western Dragon Empire. Nenek moyang ras naga adalah naga dewa penghancur dunia bernama naga leluhur. Itu adalah naga dewa asli dari planet biru yang lahir di planet induknya, bukan totem naga hijau yang diciptakan oleh manusia dan beberapa subspesies naga melalui konstelasi. Jika naga hijau dibentuk oleh konstelasi, itu bukan lagi makhluk asli planet biru, jadi konsep naga hijau tidak ortodoks di planet biru. Namun, konsep naga hijau, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam menyebar sangat luas di planet biru. Nyatanya, banyak bentuk kehidupan transenden mempercayainya dan berevolusi menuju konsep ini. Bahkan tidak ada kekurangan makhluk tingkat totem dan bahkan dewa di masa depan, tetapi sebagian besar naga masih lebih mengenali naga leluhur. Itu terutama karena yang satu punya bukti, dan yang lain tidak. Namun, pada saat ini, Xiyu menemukan beberapa kekuatan surgawi dari naga hijau melalui diagram naga hijau dalam ingatannya. Itu masuk akal. Bahkan jika naga hijau benar-benar fiksi, setelah disembah begitu lama, seharusnya melahirkan roh seperti spiritel laut biru, bukan? Sayangnya, Xiyu masih tidak bisa menghubungkan keajaiban ini dengan Eleven, Bugi, dan yang lainnya. Apakah ada yang kurang? Xiyu membuka matanya. Lukisan yin yang taiji melintas di matanya yang mencerminkan hatinya, tetapi dengan cepat menghilang. Xiyu menghela nafas.
Dia pasti tidak memiliki kesadaran yang cukup. Sial, tapi bagaimanapun juga, setelah melihat pola magis dari reruntuhan bumi melalui tetesan air ingatan dan kekuatan meditasi, Si Yu bahkan lebih yakin bahwa mengembangkan telepati ke arah ini tidak salah. Melalui koneksi mental mereka, mereka dapat mengirimkan kekuatan magis yang mereka rasakan ke hewan peliharaan mereka. Melalui kekuatan imajinasi, mereka dapat menggunakan kekuatan ini pada mereka dan membantu mereka menjadi lebih kuat. Selama mereka berani membayangkannya, Eleven bisa menginjak diagram Yin Yang dan melawan naga dewa. Bugi bisa menempati 7 bintang dan menjadi naga hijau. Dia merasa ini harus menjadi bentuk terakhir dari telepati arkeolog di Biro 11. Sebagai perbandingan, kekuatan spiritual hanyalah tambahan biasa selama proses pengembangan. 750 orang yang tidak beruntung, 1. Keesokan harinya, Si Yu terbangun dengan linglung. Dia melihat waktu. Ini bahkan belum jam 8 pagi. Itu masih awal. Dia masih bisa tidur selama 8 jam lagi. Namun, ketika dia ingat bahwa dia harus menerima kiriman jam 8 pagi ini, dia tidak punya pilihan selain bangun. Segera, Si Yu keluar. Segera, dia membawa kembali fosil mythical yang diteliti oleh Star Capital Mechanical Beast Research Institute. Tim pengiriman adalah Dr. Mei dan putrinya. Meskipun Dr. Mei dan yang lainnya ingin berbicara dengan Si Yu secara detail, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini karena kemajuan kelas mekanik mirip dengan Institut Riset Star Capital. Tidak ada yang perlu dibagikan dan dikomunikasikan. Yang dari Star Capital Research Institute adalah Beastamers dengan kekuatan psikis tingkat maksimal, ayah dari monster hantu mekanik, Bugi, dan Baby Ginseng. Si Yu tidak memiliki komunikasi. Setelah mengirim ketiga kurir itu pergi, Si Yu kembali ke asrama dan melihat fosil abu-abu itu. Bugi. Setelah Si Yu berteriak, Bugi mengayunkan ekornya dan terbang dengan penuh semangat. Itu sangat sombong dan belum pulih dari kesombongan mengalahkan Void Mantis. Ayo masuk dan lihat, kata Si Yu kepada Bugi dengan fosilnya. Wow, Bugi mengangguk, menunjukkan bahwa itu akan menyerahkannya padanya. 2 menit kemudian, Si Yu dan Bugi keluar dari mimpi fosil dengan ekspresi serius. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyalahkan kemajuan penelitian dari Star Capital Research Institute karena lambat. Itu karena mimpi fosil ini terlalu aneh. Bahkan jika Si Yu dan Bugi masuk untuk melihatnya, itu adalah kabut. Tidak ada apa-apa. Memegang kualitas mythical dan fosil mythical level 5 ini, Si Yu dan Bugi saling memandang. Sangat sulit. Si Yu dan Bugi tidak percaya dan terus berusaha dengan berbagai cara. Yang disebut berbagai metode adalah menumpuk buff. Baik itu kepemilikan, buah waktu, atau peralatan pinjaman, mereka akan melakukan apa saja untuk menumpuk atribut mereka. Setelah sekian lama, mata Si Yu dan Bugi merah. Mereka lelah seperti anjing, tapi mereka tetap tidak bisa melihat apa-apa. Jadi penipu, kata Si Yu. Mereka bahkan memasuki mimpi ras Kirin. Mungkinkah fosil ini lebih tinggi dari ras Kirin? Menurut penemuan arkeologi, di era mitos timur, ras naga, Phoenix, dan Kirin menempati posisi utama. Mereka harus memiliki status tertinggi di era mythical. Mereka memiliki warisan mythical ortodoks dan merupakan ras mythical. Terlepas dari mitos terkemuka seperti Ancestral Dragon dan Origin Phoenix, ada juga banyak subras. Misalnya, ras Kirin menyertakan banyak atribut. Ada Wind Kirin, tentu saja, ada Golden Kirin dan Fire Kirin. Justru karena rasnya sangat besar dan banyak reruntuhan yang tertinggal sehingga jejak sejarahnya dapat diwariskan hingga hari ini. Di antara mereka, ras naga berada di puncak, meninggalkan 2 faksi besar yang melintasi era totem dan era penjinakan binatang, kota istana naga, dan kekaisaran naga. Oleh karena itu, para naga tidak mengakui naga hijau karena dalam warisan mereka, naga hijau hanyalah isapan jempol dari manusia di zaman totem. Namun, memang benar bahwa totem naga hijau telah mengumpulkan kepercayaan yang sangat besar. Naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Binatang surgawi totem yang diciptakan manusia dengan konstelasi mereka ini memadatkan sejumlah besar keyakinan. Jika mereka juga nyata, kekuatan mereka mungkin tidak lemah. Lagi pula, menggunakan keyakinan dan menjadi dewa juga merupakan sebuah jalan. Inilah yang diandalkan oleh dewa rubah dari bangsa rubah surgawi. Bahkan Blue Sea Sprite lahir dari iman.
Ini juga mengapa beberapa totem berevolusi ke arah 4 binatang suci fiksi. Xiyu menduga bahwa, termasuk 4 binatang suci, yang dikumpulkan oleh Kaisar Wu dan pemilik asli dari bola naga legendaris yang dilengkapi oleh bugi, mereka semua berevolusi ke arah 4 binatang suci dengan sedikit pemikiran. Dia mungkin bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan kekuatan keyakinan dengan berevolusi ke arah ini. Kalau tidak, tanpa manfaat, siapa yang akan begitu bosan untuk berevolusi ke arah binatang surgawi totem fiksi? Tapi jika mereka bisa mewarisi kekuatan iman mereka, itu akan berbeda. Lagi pula, bahkan di Donghuang saat ini, banyak orang percaya pada totem naga hijau. Meskipun 4 binatang suci itu fiktif, mereka bisa dikatakan sebagai nama rumah tangga di antara manusia dan makhluk transenden. Orang biasa di Donghuang mungkin tidak tahu tentang naga leluhur, tapi mereka pasti tahu tentang naga hijau. Dibandingkan dengan kemakmuran ras naga, ras Phoenix lebih sengsara. Di zaman kuno, itu bahkan mulia dan bahkan merupakan totem di belakang layar dari dinasti permaisuri. Tapi di era modern, sudah ada sangat sedikit ras Phoenix yang kuat. Satu-satunya yang diketahui Xiyu masih tersegel. Adapun ras Kirin, mereka bahkan lebih buruk dari naga dan burung Phoenix. Meskipun tidak banyak darah murni di ras Phoenix, masih ada beberapa makhluk transenden yang merupakan bagian dari garis keturunan Phoenix. Namun, ras Kirin benar-benar tidak memiliki warisan sama sekali, hanya meninggalkan sejarah gemilang mereka, membuktikan bahwa mereka pernah sekuat naga dan burung Phoenix. Namun, ini sudah cukup. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari sedikit ras dengan ras mythical di timur. Oleh karena itu, jika Xiyu menggunakan fosil Wind Kirin untuk menciptakan binatang hantu mekanik dari ras Kirin, itu pasti akan menjadi gempa bumi bagi dunia arkeologi dan bistaming. Adapun binatang surgawi tanpa ras dan individu yang menjadi dewa, warisan dan sejarah mereka bahkan lebih serius. Bahkan nama mereka pun sudah terlanjur hilang dalam sungai panjang sejarah. Xiyu dan Bugi terus mengamati fosil itu. Mereka masih tidak bisa memata-matai mimpi itu. Ini harus menjadi fosil yang ditinggalkan oleh makhluk mythical yang nyata, kata Xiyu. Wow, Bugi mengangguk. Seharusnya begitu. Wind Kirin itu seharusnya hanya ras mythical dan bukan level mythical, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memata-matai mimpinya.